warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri, NPM 101200087, kelas C3 Manajemen, Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mereview usaha lokal yang berlokasi di Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, yang bernama Sambal Cumi Dapur Jeletot. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Sambal Cumi Dapur Jeletot adalah salah satu jenis inovasi sambal kemasan yang dibuat dengan bahan-bahan yang segar dan tentunya diolah menggunakan peralatan yang bersih serta higienis. Dinamakan sambal cumi dapur jeletot karena kata jeletot sendiri memiliki arti pedas dalam bahasa Sunda, dan nantinya dalam merek dapur jeletot ini akan menciptakan inovasi produk-produk pedas lainnya. Pembahasan yang pertama yaitu desain proses. Desain proses merupakan suatu rancangan mengenai proses pembuatan suatu produk sebagaimana yang telah digambarkan dalam produk desain dengan menggunakan fasilitas produk yang dimiliki. Cause I get high and low, yeah, dust it off and shake it off. High and low, yeah, dust it off and shake it off. Don't matter what they say, I'ma do my thing. I'ma do my thing. Just watch me. Proses pembuatan sambal cumi dapur jeletot yaitu yang pertama, cuci bersih semua bahan menggunakan air bersih, dan untuk asin cumi direndam sekitar 10 menit menggunakan air panas. Selanjutnya, haluskan semua bahan untuk membuat sambal yaitu cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Yang ketiga, goreng cumi yang sudah direndam tadi hingga setengah matang. Yang keempat, setelah cumi digoreng hingga setengah matang, lalu diangkat dan ditiriskan. Yang kelima, goreng bahan sambal yang sudah dihaluskan. Setelah 15 menit, masukkan daun jeruk, daun salam, sereh, dan juga bumbu-bumbu seperti gula, garam, micin, dan penyedap rasa. Lalu aduk hingga merata. Yang ketujuh, masak semua bumbu hingga matang. Ciri-ciri bumbu sudah matang yaitu warnanya berubah menjadi merah kecoklatan dan minyak dengan sambal sudah tidak menyatu. Yang kedelapan, setelah sambal matang, masukkan asin cumi yang sudah digoreng tadi. Aduk 5 menit hingga semua bahan tercampur dan menyerap. Setelah itu, sambal cumi bisa diangkat dan ditiriskan. Setelah itu, proses pengemasan. Yang pertama, sambal cumi yang sudah jadi didiamkan selama 1 malam di suhu ruangan agar dingin merata dan awet. Yang kedua, setelah itu masukkan sambal cumi ke dalam kemasan botol yang sudah dibersihkan dan sudah diberi label. Dan yang terakhir, tutup botol hingga rapat agar tidak ada udara yang masuk sehingga sambal cumi awet dan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, analisis fishbone diagram. Yang pertama, orang membutuhkan tenaga kerja yang profesional dan paham mengenai makanan atau masakan. Yang kedua, metode. Proses pembuatan mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak hingga pengemasan perlu diperhatikan agar kualitas produk baik. Yang ketiga, material. Bahan baku yang digunakan harus dipilah dan menggunakan bahan yang segar agar produk yang dihasilkan berkualitas baik. Yang keempat, mesin. Peralatan masak dan kemasan yang digunakan harus menggunakan peralatan yang bersih dan higienis agar tidak merusak kualitas produk. Yang kelima, pengukuran. Harga yang ditawarkan harus terjangkau agar tidak kalah saing dengan produk serupa di merek lain. Dan yang terakhir, lingkungan. Tempat produksi harus bersih dan juga memadai proses produksi hingga distribusi agar produk dapat dinikmati oleh konsumen. Sekian video yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.